teman-teman itu, kalau kita mau memulai sesuatu itu, Tapi kalau dilihat ini lebih banyak orang datang minum di sini atau bawa pulang? kalau ibu bicara mengenai janji jiwa itu sendiri kan seperti yang saya bilang tadi, konsepnya itu memang ready to go atau grab and go. Iya. Dia itu sebenarnya hanya outlet saja, outlet di Jadi, pinggir jalan iya. yang orang singgah beli bawa pulang. Nah, karena kebetulan di sini saya punya agak space agak lumayan, jadi saya bisa taruh meja, taruh kursi. Jadi Orang bisa kalau mau orang juga nongkrong nongkrong juga boleh, silahkan. tapi protokol kesehatan tetap jalan. Oh ya, untuk sekarang protokol kesehatan kita sudah lebih ketat. Cuma kita nggak pakai masker. Iya, karena di udara terbuka juga kan. Iya, ruang Tidak terbuka di- kemudian agak jauh. Begitu. Karena di sini juga kan kita tepat di depan lapangan Taruna. Iya. Lapangan Taruna ini bisa dibilang pusatnya banyak. Di sebelah ada Kuliner. Polres. Iya. Ada kantor polisi. Oh, Jadi iya. mereka sebelum razia kan biasa lewat sini. Kalau kita protokolnya di sini payah, mereka Pasti. pasti singgah itu. Iya. Bisa tegur. Oh iya, Pak. Gitu, Ini kira-kira. ya kemudian kan banyak nih anak-anak muda yang tadi bilangnya Ya. sok-sok mandiri, Ya, tapi ya. ada juga yang memang benar-benar Iya. mau berusaha. Iya. Ini mungkin ada pesan untuk anak-anak muda yang ada di Gorontalo untuk tidak tidak perlu takut untuk membuka usaha, atau kalau memang buka usaha ya harus memang benar-benar serius atau apa begitu yang mau disampaikan kepada anak-anak muda sekarang. Iya. Ya, sebelumnya. Iya, mari minum dulu. Ini pertanyaan ini agak berat karena buat teman-teman lain yang ingin Ya kan, mencoba. orang melihatnya mudah, Iya. tetapi ketika dijalani, Iya, memang semua begitu. Kadang kalau kita tidak bikin, kayak kita nonton bola ya, nonton sinetron, kadang kita marah-marah sendiri. iya, penonton lebih Iya, pintar. penonton lebih pintar. Nah, makanya untuk teman-teman itu saya tidak ingin menggurui atau apa, saya hanya ingin Minimal bicara, bagi tips iya, lah buat teman-teman. berdasarkan pengalaman pribadi saja. Untuk teman-teman itu, kalau kita mau memulai sesuatu itu, kita mulai dengan niatnya dulu. Gitu. Kita mulai dengan niatnya Jangan dulu. cuma karena ikut-ikutan. Ya, niat itu yang menentukan visi dan misi perusahaan yang akan kita bangun, usaha yang akan kita bangun ke arah mana. Terkadang kita bikin satu usaha itu banyak, tidak sedikit anak-anak muda sekarang rame-rame berlomba-lomba bikin usaha hanya ingin terlihat, oh saya ini owner loh, Ya. saya punya usaha. Tapi dari segi manajemen, dari apa, kadang masih agak kurang. Nah, makanya yang pertama tadi kita mulai dengan niat. Dari niat itu akan muncul visi dan misi yang akan kita tuangkan di proposal bisnis kita. Dan itu saya rasa penting. Karena terkadang dalam bisnis kalau kita sudah jalan terus begini, kadang kan mood, semangat usaha kita itu kadang naik turun. Sehingga kalau kita punya visi dan misi yang tertulis, kadang kalau kita baca lagi, itu bisa membakar semangat kita lagi, biar kita teringat, oh saya dulu waktu bangun ini, saya maunya begini ternyata, masa baru begini saya sudah mau berhenti. Gitu. Ya istilahnya persiapkan mental juga. Yang kedua, Jadi jangan dulu berharap begitu buka usaha langsung berhasil, langsung iya, sukses. tidak ada yang instan Iya. memang. Dulu saya berpikir, saya dengan berpikiran saya waktu masih berpikir terlalu kekanak-kanakan. Saya berpikir apa yang tidak bisa. Bahkan orang terkaya di dunia pun mereka mulai dari nol juga, iya kan? Jadi semua berproses. Ya, jadi tadi selain niat, Iya. kemudian yang kedua. Makanya selain niat itu kalau boleh tidak mau niat buruk pun, kalau kita tekuni betul-betul sebenarnya bisa, Bu. Bisa Tapi jadi. alangkah baiknya lebih tenang kita berusaha itu. Usaha itu kalau yang niatnya itu baik, jadi kita itu nothing tulus. Kalau hilang ya tidak apa-apa. Iya. Jadi Nah, harus iya. berniat, kemudian harus persiapkan mentalnya dulu. Ya betul, Iya. siapkan mental. Cari mentor yang benar-benar Oh, ada mentor juga. satu visi. Mau itu terserah, zaman sekarang ini kan sudah ada YouTube, sudah ada Iya, apa. iya, betul. Orang bisa lihat-lihat apa video-video YouTube, kisah-kisah orang sukses atau bagaimana. Cuma ada satu pesan dari saya. Iya. Hati-hati buat Ini penting teman-teman. untuk Iya. anak-anak muda. Hati-hati buat teman-teman ini yang sering nonton ini kisah-kisah sukses pengusaha-pengusaha apa gitu. Kan banyak ini sekarang di YouTube. Pesan saya, karena ini tidak sedikit teman-teman saya, adik-adik saya yang sering kemari tanya-tanya bagaimana mereka mau rintis usaha.
banyak yang salah persepsi Iya. ketika mereka bilang begini, oh kata almarhum Om Bob Sadino, mulai saja dulu. Nah ini yang bahaya. Memang betul. Mulai tanpa Diusaha itu. perencanaan, Ya, tanpa modal, tanpa betul. Memang ini kadang saya jadi agak ini mau menjawab. padahal banyak yang dipelintir sebenarnya itu. Iya. Ya, pesan-pesan. Memang betul kalau ada niat berusaha, niat mau apa, bikin saja. Jangan terlalu lama berpikir karena Iya. biasanya terlalu lama berpikir malah tidak mau jadi. Ya. Nah, tapi dalam hal ini kita harus membekali diri kita dulu. Minimal walaupun tidak harus pintar-pintar sekali pembukuan, tidak pintar-pintar sekali marketing, tidak Iya. pintar-pintar sekali operasional. Tapi setidaknya kita ngerti. Biar nanti saat kita jalan, kita tidak kaget, tidak usaha kita tidak goyang hanya karena Iya. masalah-masalah konyol, masalah sepele. Tidak sedikit teman-teman saya yang karena ini kata-kata mulai saja dulu mereka sudah bikin. Kebetulan produknya mereka bagus, produknya mereka laku, viral, omset puluhan juta, ratusan juta. Pas akhir bulan, cash di tangan nggak ada. Karena Karena tidak salah dibekali. pengetahuan. Ya. Mereka tidak ngerti HPP, cara mengatur harga, pricing strategi, hal-hal basic-basic seperti itu yang kadang kita minimal mesti paham sedikit saja. Iya. Bahwa kemudian kalau memang kita perusahaan sudah jalan dan kita memang merasa kurang di situ, kurang payah hitung-hitungan, hire satu orang finance, satu orang yang pintar akuntansi atau apa, gaji dia. Rekrut. Iya, rekrut dia untuk ini. Kalau kata Jack Ma ini juga tidak pintar-pintar sekali, tapi dia mempekerjakan Memanfaatkan orang-orang orang lain. pintar. Orang-orang pintar dia gaji untuk bikin dia perusahaan. Jadi saya rasa ya kalau mau lihat kisah sukses orang, nonton kisah sukses orang itu boleh, tapi jangan ikuti pola suksesnya mereka, ikuti pola kegagalan mereka. Iya. Karena pola sukses tiap masyarakat, pola sukses tiap orang itu berbeda-beda jalannya. Ada yang satu kali coba langsung jadi, ada yang mesti jatuh bangun dulu, ada yang, tapi kalau pola kegagalan itu rata-rata hampir mirip. Rata-rata kegagalan tiap pengusaha itu rata-rata mirip-mirip. Ada yang karena payah mengurus keuangan dan sok-sok langsung buka bisnis, itu kebanyakan begitu. Ada yang bermasalah dengan SDM-nya. Iya, ada karyawannya biasanya ya. ada yang baru berapa, Ya. misalnya sudah bagus-bagus, tiba-tiba berhenti. Ya. Pernah nggak mengalami hal seperti ya, itu? itu masalah-masalah umum di setiap bisnis. Iya, Jika semua kita terlalu rata-rata pengusaha mengandalkan itu SDM. saya kalau diskusi, Iya. saya itu keluhannya di situ. Terutama ada karena saya pernah beberapa lama di Jawa. Saya melihat memang kan kita kalau bandingkan Gorontalo dengan Jawa itu berbeda jauh ya, itu kerja skillnya kan. Tapi ada satu garis besar yang saya pikir, terkadang masyarakat kita itu, SDM kita itu tidak terlalu istilahnya kalau orang Gorontalo kalau kerja bikin diri, itu mungkin mereka berpikir walaupun mereka tidak kerja masih bisa makan. Iya, Kalau di Jawa sana kan tidak kerja tidak mau makan, betul. saingan ketat. Iya, apa namanya? Di sini masih orang pikir masih tinggal orang tua biar tidak kerja. Iya, masih- mindsetnya itu yang harus mindset. dirubah. Orang Ya, di ini- sini ya memang rata-rata seperti Iya. itu. Mereka Dan- berpikir bahwa ya tidak kerja pun masih ada orang tua, Iya. masih beda dengan di Jawa yang ya semua harus ya kalau tidak kerja ya tidak makan Betul. gitu. Tapi insya Allah ke depan saya rasa dengan banyak masuknya brand-brand besar di Gorontalo, saya rasa masyarakat Gorontalo perlahan-lahan akan teredukasi dengan ini brand seperti ini, dan perlahan-lahan Dan juga akan cara menyadari. melayani pembeli. Ya, seperti kita lihat Alfamart, Indomart, Iya, kita masuk itu saja, kan masuk mari saja kita sampai ada yang iya. jadi saya baca status salah seorang teman, dia bilang karena sudah jarang memanggil sayang maka tiap hari saya ke minimarket supaya bukan manggil sayang, selamat pagi, mengucapkan selamat pagi. Iya. Mau tidak mau saya Iya. setiap pagi harus ke minimarket supaya ada sapaan selamat pagi. Iya, betul itu. Nah, Itu kan Itu pembeli kan senang Iya, ketika betul. disapa seperti akan itu. orang Gorontalo nantinya insya Allah akan ke arah Tapi saya situ lihat mereka. juga di sini ada beberapa minimarket yang orang Gorontalo, tapi pelayanannya juga Ya, bagus. ya, Sampai ya semoga rezekinya bertambah Ya, ketika kita pulang. betul, Terima betul. kasih, semoga rezekinya bertambah. Artinya yang begitu-begitu itu kan
sebenarnya dianggap sepele, tapi sebenarnya Betul. sangat Sapaan- apa ya, sapaan orang pembeli kecil. itu senang ketika disapa seperti Iya, itu. sapaan-sapaan Maksudnya bukan kecil itu. gila disapa juga, tetapi kan ada didoakan juga Iya. kan. Malah Lumayan. terkadang kita lagi lewat, saya Iya. bukain pintu buat ibu. Kadang hal-hal Iya. kecil seperti Hal itu kecil yang itu. bahkan menurut saya Hal sepele, Iya, hal sepele, orang menganggap mungkin buat ibu bisa sepele, jadi tapi hal kan besar. kalau pembeli, oh, luar Ya. biasa ini kita datang dibukain Betul, pintu. betul. Nah, itu dia juga yang saya sering arahkan kepada anak-anak di sini, karyawan-karyawan. Tapi Ya. banyak kali ganti-ganti karyawan. Alhamdulillah untuk di setiap brand saya, bahkan di Janji Jiwa sendiri, sangat minim turnover karyawannya. Karena walau Mungkin karena mungkin mereka Doktrinnya atau apa ketika masuk di doktrin. iya, karena stylenya sekarang ini kebetulan karyawan saya itu berumur dari 19 tahun sampai 23 tahun. Range umurnya. Iya. Yang mana bisa dibilang mereka ini generasi Gen Z lah. Yang memang perilaku apa semua mereka ini, habitnya ini beda dengan kita-kita. Yang kita iya. Apalagi dengan Gen X. Sebelumnya Iya, iya. kalau zaman dulu karyawan bikin salah itu kadang kita langsung tegur keras, kita marah di depan orang. Oh, sekarang nggak Iya, mau anak-anak dibikin seperti ini itu, langsung sudah tidak bisa. berhenti. Iya, sekarang kita kasih mata besar saja, Iya. semua hati sedikit, minta berhenti. Iya. Jadi saya rasa pendekatan yang seperti apa itu yang mesti kita tahu juga. Jadi owner itu juga harus tahu kondisi Iya. psikologi dari Ya, karyawannya. kalau di kampus itu kita belajar manajemen, itu kita berpikir itu belajar bagaimana menghitung doi, urus usaha. Ternyata tidak. Harus memanage SDM juga. Manajemen itu lebih ke bagaimana kita manage orang. Manusia. Mhm. Karena itu yang saya rasa yang paling sulit saya juga banyak ngobrol dengan teman-teman pengusaha. Iya. Hal tersulit di bisnis itu pada akhirnya itu yang mengenai SDM, bagaimana Iya. kita mengurus manusianya dibanding usahanya. Kalau Iya. usaha makin besar itu sebenarnya makin mudah dikontrol karena mulai autopilot. Betul. Tapi makin Tapi besar usaha SDM. makin banyak SDM. Nah, SDM ini bagaimana? Karena sesuai akal kita, alhamdulillah di sini memang visi kita untuk memberdayakan juga SDM kita, Iya. mempekerjakan sebanyak mungkin. Kalau Berapa perlu. orang semua karyawannya? Alhamdulillah untuk 2 brand yang ada sekarang, Janji Jiwa dan Sama Roti John, kita punya sekitar 8 sampai 9. Iya. Ditambah lagi insya Allah mungkin minggu depan kita mau Oh, baru mau launching. buka? Iya, minggu depan kita baru Di mau tempat yang launching. baru itu? Iya, grand opening insya Allah sebelum malam tahun baru. Di situ mungkin kita ada 4 orang lagi insya Allah. Dan di cabang Roti John di Kalimantan Timur kita punya 2 lagi. Jadi total mungkin sekitar 14 sampai 15 orang insya Allah. Iya, orang pandemi banyak yang tutup, tapi ini malah buka di mana-mana ya. Saya lihat ada peluang di sini, Bu. Justru pandemi Iya. ini peluang untuk Iya, lebih ada peluang mengembangkan. iya, karena kita sayap. lihat kan ada perilaku baru di masyarakat sekarang ini. Setelah pandemi ini ada yang sudah lebih aktif pesan makanan lewat online. Ada beberapa untuk anak-anak muda memang yang sudah tidak pusing lagi mau PSBB tidak PSBB, yang penting ngumpul sama teman-teman. Ada juga anak-anak muda seperti itu. Ya kita mesti pintar-pintar baca bagaimana Baca peluang. iya arahnya peluang kemana kira-kira. Ya, jadi terima kasih nih sudah bincang-bincang Terima dengan kasih. podcast Lantai 4. Iya. Insya Allah semakin sukses usahanya. Setelah ini Insya ada Allah. lagi mau dibuka apa kayak? Insya Allah ke depan kita juga mau coba kembangkan beberapa masih dalam bisnis F&B juga, kuliner juga. Iya. Insya Allah. Luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.